Anda pernah kepikiran nggak, gimana sih urutan langkah-langkah yang kelihatannya sederhana gitu, tapi ternyata bisa jadi kunci buat mecahin masalah yang rumit? Maksudnya kayak gimana tuh? Ya, misalnya pas ngatur jadwal piket, atau ngerencanain perjalanan, atau bahkan pas lagi main game gitu. Oh iya. Kayak resep masakan gitu ya, ada langkah-langkahnya. Nah, betul. Hari ini nih, kita mau coba nyelam lebih dalam ke inti cara berpikir algoritmik sama logika pemrograman. Kita pakai materi yang Anda bagiin kemarin? Oke, siap. Materi dari buku informatika kelas 8 itu kan ya? Menarik tuh. Iya, benar. Kita bakal lihat nih, gimana literasi numerasi itu ternyata lebih dari sekedar jago matematika biasa. Setuju. Kadang orang mikir numerasi ya matematika aja. Padahal beda ya. Beda. Dan juga gimana alat visual kayak Scratch sama Blockly Games itu bisa bantu kita semua, Anda juga pastinya, buat ngerti logika di balik coding tanpa harus jadi master coding dulu. Yap, jadi lebih kebayang prosesnya ya. Misi kita hari ini, bongkar konsep-konsep ini biar gampang dipahami dan yang penting relevan buat kehidupan kita sehari-hari. Oke, yuk kita mulai bongkar. Oke, mari. Kita mulai dari literasi numerasi dulu nih. Ini kan bukan cuma soal bisa ngitung ya. Betul banget. Bukan cuma bisa nambah, ngurang, ngali, bagi. Di materi Anda ada contoh bagus. Misal, butuh berapa mobil buat bawa 40 orang kalau satu mobil isinya cuma 12. Ah, iya, contoh klasik itu. Kalau pakai matematika murni, 40 dibagi 12 kan 3,33. Mungkin dibulatkan jadi 3, gitu kan? Nah, itu kalau cuma ngitung angkanya aja. Tapi, tunggu dulu. Kalau mobilnya cuma 3, kan ada 4 orang nggak keangkut ya? Konteksnya apa? Masalahnya apa? Oh, semua orang harus keangkut, berarti butuh 4 mobil. Oh, jadi bukan cuma soal hitungan benar atau salah, tapi solusi yang masuk akal di dunia nyata. Ngerti? Intinya, pakai pemahaman matematika buat ambil keputusan logis sesuai situasi, bukan cuma angka di atas kertas. Oke, jadi paham masalahnya dulu, baru pakai angka buat solusi praktis. Sip. Nah, abis paham masalah, gimana cara kita latih bikin solusi langkah demi langkah yang logis? Nah, ini masuk ke bagian serunya. Alat kayak Scratch yang ada di materi itu bisa bantu banget. Scratch ya? Yang pakai blok warna-warni itu kan? Iya, Anda bisa nyuruh karakter, sprite namanya, buat gerak atau bereaksi kalau kita klik atau tekan tombol keyboard. Contohnya kayak gimana tuh? Misal Anda tekan spasi, karakternya bisa ngomong halo atau nyebutin nama yang kita ketik. Bisa juga nyimpen skor pakai variabel. Variabel itu kayak wadah buat nyimpen info gitu ya? Betul, jadi kita bisa ngikutin skornya nambah atau kurang. Scratch ini secara visual ngajarin dasar pemrograman prosedural. Prosedural itu maksudnya ada urutannya gitu? Iya, ada input, misal klik mouse, ada proses, logika blok-blok perintah yang kita susun, terus ada output, karakter gerak, skor berubah, suara muncul, gitu. Oh, input proses output. Dan tadi Anda sebut custom block ya, itu apa lagi? Ah iya, custom block. Itu kayak kita bikin blok perintah kita sendiri. Misalnya, kalau karakternya sering lompat, kita bisa bikin satu blok lompat yang isinya rangkaian gerak naik turun. Wah, keren. Jadi nggak perlu nyusun blok yang sama berulang-ulang ya? Tepat, ini udah ngajarin konsep fungsi sebenarnya. Efisiensi, membungkus tugas jadi satu perintah ringkas. Oke, dari Scratch kita geser dikit ke Blockly Games. Ini mirip Scratch juga. Mirip, pakai blok visual juga, tapi ada satu keunggulan keren dari Blockly. Apa tuh? Blok-bloknya itu bisa langsung diterjemahkan jadi kode pemrograman beneran, misalnya JavaScript, jadi bisa intip jeroannya. Wah, menarik. Di materi kan ada contoh game Maze sama music ya? Iya, 2 contoh bagus itu. Kita bahas Maze dulu deh. Yang kayak labirin itu kan. Tantangannya apa di situ? Tantangannya, kita harus pandu karakter keluar labirin, tapi jumlah blok perintah yang boleh dipakai itu terbatas banget. Jadi nggak bisa asal jalan aja gitu? Nggak bisa, level awal mungkin gampang, maju, belok kiri, cukup. Tapi makin naik level, makin dipaksa mikir cerdas. Maksudnya gimana tuh mikir cerdasnya? Harus pakai blok pengulangan, kayak repeat until goal, jadi ulangi terus langkah maju sampai ketemu tujuan, atau pakai blok kondisi. Kondisi, kayak jika maka gitu? Iya, kayak if path ahead, jika ada jalan di depan, maju, atau if else, jika ada jalan di depan maju, jika tidak, belok. Wih, ini bener-bener ngelatih logika ya, apalagi bloknya dibatasin.
Harus efisien berarti. Banget, Maze itu latihan bagus buat optimasi. Mikir gimana caranya capai tujuan dengan biaya atau langkah paling sedikit. Dan juga logika kondisional tadi, jika begini, maka begitu. Itu kan dasar banget ya di algoritma. Itu intinya. Nggak lagi kasih instruksi kaku, tapi instruksi yang bisa adaptasi sama situasi labirinnya. Beda jalur, ya beda keputusannya. Itu esensi algoritma. Langkah logis yang efisien dan adaptif. Oke. Kebayang serunya Maze. Sekarang game music. Ini kayaknya lebih santai ya. Bikin musik pakai blok not balok. Hahaha, iya lebih artistik mungkin ya. Tapi ada pelajaran penting juga di situ. Apa tuh pelajarannya? Selain belajar not balok tentunya. Di level lanjut, kita diajarin bikin functions. Mirip banget sama custom block di Scratch tadi. Oh iya, contohnya gimana? Misal, Anda punya rangkaian not buat satu baris melodi yang enak. Katakanlah refrain. Daripada nyusun blok not itu berkali-kali tiap mau mainin refrain, mending dibikin jadi satu function namanya refrain, terus tinggal panggil aja gitu. Persis. Tinggal pakai satu blok panggil refrain. Jauh lebih ringkas kan? Iya juga ya. Jadi kalau mau ganti melodi refrainnya, cuma perlu ubah di satu tempat aja. Nah, itu dia. Itu namanya abstraksi. Menyembunyikan kerumitan detail di balik satu perintah simple. Bikin kode musiknya jadi rapi, pendek, gampang diatur. Ini fundamental banget di pemrograman software beneran. Bayang sih kalau bikin program rumit tapi nggak bisa bungkus-bungkus tugas kecil kayak gitu. Pasti pusing banget bacanya. Kacau pasti. Makanya konsep fungsi ini penting banget. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, apa artinya semua ini buat kita, buat Anda yang dengerin? Maksudnya manfaat belajar ini semua? Iya, paham soal algoritma, literasi numerasi, terus mainan logika pakai Scratch dan Blockly ini, kan nggak semua orang mau jadi programmer kan? Tentu. Ini bukan semata-mata soal belajar coding kok. Terus soal apa dong? Ini lebih ke ngasah cara berpikir. Berpikir terstruktur, logis, buat mecahin masalah. Masalah apa aja loh. Kayak contoh mobil tadi ya, itu kan masalah sehari-hari. Iya, atau pas ngerencanain proyek kan perlu dipecah jadi langkah-langkah kecil. Atau pas ketemu tugas rumit, gimana cara menyederhanakannya. Itu semua pakai pola pikir algoritmik. Jadi, ini skill berpikir yang kepake di mana aja ya, nggak cuma di depan komputer. Betul sekali. Nah, ini mungkin jadi penutup yang menarik ya. Ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Apa tuh? Setelah kita lihat gimana instruksi langkah demi langkah, terus logika jika maka itu bekerja secara jelas di game-game tadi, Ya. coba deh perhatiin aktivitas Anda sehari-hari. Ada nggak sih momen di mana Anda sebenarnya lagi ngikutin, atau bahkan tanpa sadar ngerancang sebuah algoritma tak terlihat buat mencapai sesuatu? Algoritma tak terlihat. Maksudnya kayak... Ya, mungkin pas lagi masak ikutin resep, atau pas ngerakit furniture dari IKEA, atau bahkan pas milih rute paling cepat buat ke kantor pagi ini pakai aplikasi peta. Itu kan algoritma semua. Coba deh pikirin. Wah, iya juga ya. Nggak kepikiran sejauh itu. Menarik. Oke, jadi itu bahan pemikiran buat kita semua.